Selamat datang di Night Side. Direkam langsung dan direkam secara sadar untuk melanjutkan cerita yang berjudul Pesugihan Pocong. Cerita ini bersumber dari Twitter Restu Wiraatmaja. Bagi yang baru bergabung, silakan baiknya dengarkan part 1-nya dulu ya. Di part 1 sudah kita ketahui kalau cara yang dilakukan Ibu Nabila bisa dibilang sukses besar. Karena penghasilan mereka kala itu berhasil meraup untung berkali-kali lipat dan tentunya juga berhasil membuat semua karyawan kelelahan akan kejadian itu. Sebelum Ibu Nabila pulang, beliau mengingatkan semua karyawannya bahwa apabila akan ada karyawan baru dan karyawan lama bertugas mengajarkan tugas mereka nantinya. Fahmi masih tidak percaya akan keajaiban hari itu dan betapa optimisnya Ibu Nabila bahwa kedai kedepannya akan maju pesat. Keraguan juga muncul di benak Indah, ditambah lagi semenjak menerima tugas baru, Mariono menjadi seorang yang pendiam dan berbicara hanya seperlunya saja. Banyak pertanyaan yang membayangi keduanya sembari mereka merapikan dan menutup kedai. Sedangkan Mariono langsung masuk kamar, direbahkanlah tubuhnya ditemani rasa sesal karena ikut andil dalam kegiatan terkutuk tersebut. Tanpa terasa, akhirnya Mariono pun ketiduran. Mariono terbangun kala Fahmi masuk kamar seusai melakukan tugasnya dan terlihat makin kelelahan. Mariono pun berniat untuk membersihkan diri dan menuju ke kamar mandi. Namun, seketika tubuhnya diam tak bisa bergerak karena dia melihat sebuah sosok sedang menjilati seluruh peralatan dapur. Samar-samar dan makin jelas bahwa sosok itu adalah pocong. Akibat panik dan ketakutan yang luar biasa, Mariono menjatuhkan perlengkapan mandinya sehingga membuat pocong itu menatap ke arah Mariono. Lalu perlahan tapi pasti dia berjalan menuju tempat berdirinya Mariono. Dengan wajah yang menyeramkan, menyeringai, disertai di mulutnya itu penuh dengan darah, persis dengan darah cemani hitam yang Mariono tumpahkan ke seluruh alat dapur. Kini Mariono dan sosok pocong itu pun berhadap-hadapan. Mariono masih tak bisa bergerak. Getih, ucap sosok itu dengan bau busuk yang tercium dengan jelas sehingga membuat mual perut Mariono. Ketakutan semakin menjadi hingga akhirnya dia pingsan. Paginya saat Fahmi menuju ke arah kamar mandi, dia heran mengapa dapur sangat berantakan. Seketika Fahmi kaget karena Mariono sudah tergeletak dengan badan yang sudah panas tinggi. Dipanggillah Indah untuk membantu menggotong Mariono ke kamarnya. Mariono masih belum sadar. Di pikirannya masih berada di alam mimpi ketika dia berada dalam sebuah tempat yang asing. Dalam mimpinya, dia melihat seseorang yang sedang menggali kuburan baru dan mengambil sesuatu, yakni tali pocong. Dalam mimpinya juga, Mariono mempertanyakan apa yang dilakukan orang itu, namun tidak direspon sama sekali. Orang itu juga menumpahkan cairan kental dari wadah plastik, cairan yang mirip dengan apa yang diberikan Pak Surya kepadanya. Bisa dipastikan bahwa orang yang ditemui Mariono adalah Pak Warso, dalang dibalik suksesnya pesugihan Pak Surya dan Ibu Nabila. "Getih ayam cemani hitam!" teriak Mariono dan terbangun. Fahmi memeluk Mariono seraya mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Indah juga datang dan membawa kompresan lalu bertanya, "Ada maling atau gimana tadi malam? Kok semua berantakan begini?" Mariono pun menjawab, "Itu
ulah pocong pesugihan. Mendengar jawaban Mariono, Fahmi dan Indah terkejut. Kecurigaan mereka terjawab. Ternyata kedai kemarin bisa luar biasa ramainya karena ulah pesugihan. Indah memutuskan untuk pulang ke kampungnya karena dia tidak ingin menjadi korban dari pesugihan itu. Sedangkan Fahmi mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan Mariono itu. Dengan penuh emosi, Fahmi mencekik Mariono dan mempersilahkan Indah untuk pergi duluan. Sambil kesakitan karena dicekik Fahmi, Mariono berkata, "Pilihannya ada dua. Kita semua yang akan mati karena kesalahan kita sendiri, atau kita bisa selamat dengan jalan yang tidak diduga-duga." Indah yang tidak tega melihat kejadian itu menyuruh Fahmi melepaskan Mariono. Hingga akhirnya suasana menenang dan mereka mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pesugihan hanya akan berhenti jika tuannya mati. Mariono segera bangkit sambil menunjukkan jarinya ke arah ruangan khusus milik Ibu Nabila dan Pak Surya, serta menceritakan sosok misterius yang dia temui dalam mimpinya dan menyimpulkan jika mereka bisa menemukan lalu memusnahkan ikatan pocong di ruangan itu, pesugihan ini akan selesai. Dari kejauhan, Pak Surya terdengar sudah tiba ke kedai. Pak Surya pun tiba. Fahmi menyuruh Mariono dan Indah masuk ke kamar masing-masing. Fahmi melihat Pak Surya sedang membereskan piring-piring dan gelas yang berserakan di lantai. Namun, di tangan kanannya Pak Surya sedang memegangi bungkusan plastik hitam. Fahmi menghampiri Pak Surya dan menjelaskan bahwa Mariono sakit dan tubuhnya panas. "Kok bisa?" tanya Pak Surya. "Katanya dia melihat pocong di dapur, Pak," Fahmi berkata tanpa basa-basi. Belum selesai kagetnya Pak Surya, Fahmi menjelaskan bahwa dia, Indah dan Mariono ingin resign dari kedai itu. "Apa maksud kalian melakukan ini?" bentak Pak Surya. Fahmi pun menjawab, "Apa maksud Bapak melakukan ini semua? Apa Bapak mau buat kami semua mati karena pesugihan yang Bapak lakukan? Kedai Bapak ini ingin maju, tapi kenapa caranya salah, Pak? Tanpa sadar Bapak telah menjerumuskan kita semua kepada kegelapan hitam." Pak Surya menjelaskan bahwa pesugihan ini adalah maunya Ibu Nabila. Setelah itu, Pak Surya memutuskan meliburkan kedai 1 hari untuk mereka istirahat dan meminta mereka untuk tinggal 1 hari lagi. Apabila masalah ini semakin buruk, barulah mereka boleh resign. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mariono, Fahmi, dan Indah. Mereka berniat masuk ke ruangan rahasia bos mereka, lalu ingin mencari tali pocong yang mereka yakini ada di ruangan tersebut. Di rumah Pak Surya, dia menceritakan ke Ibu Nadia bahwa rahasia mereka sudah bocor. Kini semua karyawan sudah tahu bahwa mereka melakukan pesugihan. Pak Surya mencoba membela para karyawan. Dia ingin para karyawan dikeluarkan saja agar mereka tidak ikut menanggung efek dari pesugihan ini. Tapi Ibu Nabila tidak setuju dengan keinginan Pak Surya tadi. Ditakutkan mereka melaporkan kejadian ini ke polisi dan menutup kedai mereka. Ibu Nabila meminta untuk diantarkan menuju ke rumah Pak Warso. "Mau apa ke sana, Bu?" tanya Pak Surya. Sambil melotot, Ibu Nabila menjawab, "Aku akan membunuh mereka semua." Setibanya Bu Nabila dan Pak Surya di rumah Pak Warso, tanpa dijelaskan maksud kedatangan mereka, Pak Warso ini sudah tahu duluan. Dalam hati kecil Pak Surya tak ingin semua karyawannya menjadi tumbal. Malam pun tiba. Di kedai,
Mariono, Fahmi, dan Indah menuju ruangan rahasia milik Pak Surya dan Ibu Nabila. Ruangan ini didesain tanpa aliran listrik, jadi ruangan ini sangatlah gelap. Indah yang takut dengan ruangan gelap memutuskan untuk jaga di depan ruangan saja. Mariono dan Fahmi yang masuk ke ruangan itu. Mereka membuat kesepakatan apabila terjadi sesuatu, Indah harus mengetuk pintu. Saat Mariono dan Fahmi masuk ke dalam, tak berapa lama Indah melihat ke arah dapur dan terlihat sosok putih samar-samar yang melompat-lompat. Sontak saja Indah mengetuk pintu. Namun karena Mariono dan Fahmi sedang fokus mencari tali pocong tadi, mereka hanya menjawab tapi tidak langsung keluar ruangan menemui Indah. Berkali-kali Indah mengetuk pintu karena sosok itu adalah sosok yang sama dilihat oleh Mariono. Hingga akhirnya Mariono dan Fahmi berhasil menemukan tali pocong itu. Segera mereka menuju pintu keluar, namun saat mereka ingin membuka pintu, terdengar ucapan "Getih, getih, getih." Tapi mereka tidak memperdulikan dan terus berupaya keluar ruangan. Tapi saat mereka berhasil keluar, Indah menghilang. Mereka mencari Indah ke seluruh ruangan di kedai itu, tapi tak kunjung ketemu, dan ruangan dapur juga kembali berantakan. Di rumah Pak Warso bertanya, salah satu dari ketiganya sudah tertangkap, yang dua sedang kebingungan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Ibu Nabila memberikan segepok uang untuk Mbah Warso sebagai tanda jasa ucapan terima kasih karena telah banyak membantu seluruh permasalahan Ibu Nabila. Ibu Nabila masuk ke mobil lagi. Dia tampak puas karena kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu oleh Mbah Warso. Namun Pak Surya masih terdiam. Dia tak ingin kejadian yang menakutkan itu benar-benar terjadi. Aku tahu kau ini ingin menyelamatkan mereka. Aku tahu kau ingin menyelamatkan mereka. Aku tak punya hak untuk mencampuri urusan kalian. Namun, jika kau ingin menyelamatkan mereka, ada jiwa yang harus digadaikan, ucap Mbah Warso. Apa maksudmu? Ini semua hanya kesalahpahaman. Anak-anak itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari arogansi istriku yang menginginkan kekayaan, Pak. Jelas Pak Surya. Datanglah ke pemakaman dekat dengan sungai di ujung desa ini. Anak perempuan itu berada di dalam kubur jasadnya yang dijadikan wadah untuk pesugihan, ucap Mbah Warso. Dia langsung menutup pintunya dan mempersilahkan Pak Surya untuk pergi. Pak Surya harus bergegas menyelamatkan anak perempuan yang dimaksud, yaitu Indah. Namun, dia juga kebingungan dengan langkah selanjutnya. Jangan sampai tindakan yang dilakukan ini diketahui oleh istrinya, Ibu Nabila. Ada satu hal yang masih dipikirkan oleh Pak Surya tentang perkataan Mbah Warso. Jika dia ingin menyelamatkan para karyawannya, dia juga harus kehilangan jiwa. Tapi jiwa siapa yang dimaksud? Sesampainya di rumah, Ibu Nabila langsung masuk ke dalam. Pak Surya berniat menyelamatkan para pegawainya, namun bingung bagaimana caranya agar dia bisa pergi tanpa dicurigai oleh istrinya. Pak Surya beralasan ingin keluar untuk mencari makan dan Ibu Nabila mengizinkan dengan syarat jangan lama-lama. Dipaculah mobil Pak Surya menuju kedai miliknya. Hilangnya Indah membuat Mariono dan Fahmi panik luar biasa. Mariono langsung mengambil pisau dan sejenisnya apapun untuk membunuh Ibu Nabila.
karena jika dia berhasil membunuh bos mereka, maka Indah bisa selamat. Setibanya di kedai, Pak Surya mencari Indah dan dijawablah oleh Mariono bila Indah ada di kamarnya. Namun ketika Pak Surya masuk kamar Indah, Mariono langsung mengunci leher Pak Surya dari belakang, tentu dengan tangannya. Makian demi makian dihujani ke Pak Surya dari mulut Mariono. Karena ulah Pak Surya inilah mereka kehilangan teman mereka. Mariono semakin emosi dan gelap mata, ingin membunuh Pak Surya. Tak ada ampun, Mariono semakin kuat mengunci leher Pak Surya. "Aku tahu Indah di mana," ucap Pak Surya. Mariono pun terkejut mendengar jawaban dari Pak Surya yang patah-patah itu. "Di mana Indah?" tanya Mariono. Pak Surya menjelaskan bahwa Indah ada di pemakaman di salah satu desa tempat Pak Warso itu tinggal. Dia terkubur di dalam makam tempat wadah pocong itu. Keraguan mereka rasakan ketika Pak Surya berkata, "Tapi untuk menyelamatkan Indah, ada sesuatu yang tak bisa kita terima," ucap Pak Surya. "Apa itu, Pak?" tanya Fahmi. "Jiwa diganti dengan jiwa. Jadi jika Indah dipastikan bisa diselamatkan, kemungkinan besar ada salah satu di antara kita yang harus mati karena menggantikan posisi Indah. Malam ini juga kita harus menolong Indah. Jika tidak, Indah bisa mati," ucap Pak Surya. Berjalanlah mereka menuju pemakaman yang dimaksud. Berdasarkan petunjuk dari Pak Warso, pemakaman ini dekat sungai yang berada di ujung desa. Namun, sedari tadi tidak ada pemakaman satupun. Yang terlihat hanyalah pepohonan yang menjulang tinggi, serta banyaknya suara sautan hewan-hewan di sekitaran. Akhirnya, setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan gundukan tanah lengkap dengan nisan dari bambu. Mariono memaksa Pak Surya untuk ikut menggali kuburan, sedangkan Fahmi yang ketakutan tak berani menggali. Oleh karena itu, Fahmi dipasrahkan memegangi tali pocong, dan jika terjadi sesuatu, Mariono berpesan agar Fahmi membakar tali pocong itu. Aroma wangi pandan yang menandakan adanya kehadiran pocong di sekitar mereka mengiringi perjuangan Mariono dan Pak Surya untuk menyelamatkan Indah. Memakan waktu hampir setengah jam bagi mereka untuk menggali kuburan itu, hingga akhirnya mereka menemukan papan liang lahat. Dari kejauhan Mariono juga melihat penampakan pocong, tapi pocong itu hanya diam saja, lalu menghilang entah kemana. Saat papan liang lahat itu dibuka, terlihat Indah tak sadarkan diri. Susah payah bagi mereka mengangkat Indah dari lubang kuburan itu dan bergegas menuju rumah sakit. Selama dalam perjalanan, Pak Surya tak henti-hentinya berdoa. Dia teringat apa yang dikatakan Pak Warso, yaitu, "Jika kamu menyelamatkan wanita itu, kamu harus kehilangan jiwa yang lain." Untungnya ketika mendatangi rumah sakit, Indah masih bisa diselamatkan. Pak Surya pun izin untuk kembali ke rumah. Namun, betapa terkejutnya ketika dia mendapati sosok pocong mirip dengan istrinya muncul di depan mobil miliknya. "Loh, Mah," ucap Pak Surya. Lalu sosok itu menghilang. Pak Surya pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumahnya untuk memastikan keberadaan istrinya. Namun, begitu dia sampai di rumah, betapa terkejutnya Pak Surya menyaksikan jasad istrinya terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan darah yang berserakan di sekitarnya. Malam itu menjadi malam kelabu bagi Pak Surya dan juga lainnya. Kematian Ibu Nabila masih dalam teka-teki.
Sebagian mengatakan Ibu Nabila didorong oleh sesuatu, atau bahkan Ibu Nabila sengaja dirasuki oleh pocong itu untuk dijadikan wadah selanjutnya. Akhir cerita, Indah, Fahmi, dan Mariono pulang ke kampungnya masing-masing, sedangkan Pak Surya menjual kedainya. Kisah ini sangat terkenal di salah satu tempat. Bahkan kabarnya setelah kematian Ibu Nabila, banyak warga yang percaya bahwa arwah Ibu Nabila masih gentayangan. Dan cerita pun selesai. Jadi begitulah akhir cerita dari Pesugihan Pocong ya. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini, bahwa pesugihan itu benar-benar menukar nyawa dengan harta yang bisa dibilang sementara lah ya. Mending kita kerja keras aja lah. Kalau begitu kan rezeki nanti juga diatur sama yang kuasa. Baik, terima kasih buat semua yang udah mendengarkan cerita ini dari part 1, part 2 hingga akhirnya selesai ini. Kami tunggu juga nih saran dari kalian semua di kolom komentar. Pokoknya saran-saran yang positif, yang membangun, dan juga kalau kalian mau memberikan cerita kalian juga gak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.